adalah mahasiswa program profesi guru dalam jabatan kategori 1 Angkatan 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Semarang dengan program studi pendidikan kimia. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor UKG saya adalah 2019011114020. Nomor mahasiswa saya adalah 43010220003. Pada hari ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 pada jam 8.30 sampai 10.00 waktu Indonesia Barat dengan materi sifat polaran senyawa kovalen pada kelas 10 sekolah menengah atas. Lokasi tempat saya mengambil video adalah SMA Negeri 1 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di mata pelajaran kimia. Oke, ini siapa yang mau memimpin doa di depan? Saya, Bu. Oke, baik, silakan Mbak Afifah, silakan maju ke depan. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih Mbak Afifah sudah memimpin doa pada hari ini. Semoga benar-benar apa yang kita lakukan nanti diberi kelancaran ya. Amin. Anak-anak hari ini masuk semua? Masuk. Alhamdulillah. Oke anak-anak, sekarang bisa mengakses Mentimeter ya. Saya sudah mengirimkan di WhatsApp grup kita untuk link Mentimeternya. Silahkan diakses Mentimeternya dulu. Mengikuti pelajaran kimia. Di sini kelihatan ya? Ada yang sedang bersemangat ya, oke bagus nggak apa-apa. Ada ini dominan sedang semangat, ada 6 anak yang sedang sakit, 6 anak yang sedang sedih, 4 anak lagi marah atau sebel. Oke, yang sedang sakit mana saja? Yang sedang sakit? Ersya, Yola, dan Indra ya, lagi sakit semuanya. Semoga yang sedang sakit diberi kesembuhan ya. Kalian semua juga harus berdoa ya. Kalau kita tuh sounding ke diri kita, kita hari ini semangat. Nanti seharian kita jadi semangat. Ya, pertanyaan kedua ya. Kebaikan apa saja yang sudah kamu lakukan pagi ini? Berbagi cup plastik, oke. Bawain botol, memberikan gelas aqua, membantu orang tua, membagi wifi. Banyak sekali ya hal-hal yang sudah kalian lakukan pagi ini ya. Ini selanjutnya adalah ada sharing motivasi. Oke anak-anak, hari ini siapa yang mau sharing motivasi, kata-kata motivasi ke depan kelas? Saya, Bu. Oke, silakan disebut dan dulu. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Sebelum kembali ke sana, salah satu pekerjaan hebat yang sedang kamu geluti apa sekarang? Sekarang Iya. ya mengerjakan tugas itu kan dari Wah, keren. Nah, jadi siswa, apa sih pekerjaan kalian? Jadi dengan mencintai belajar, ya mengerjakan tugas, mencintai dan menikmati, insya Allah nanti kalian akan menjadi orang-orang hebat. Benar nggak? Benar. Baik ya. Jadi kalian siap untuk menikmati belajar kita hari ini? Siap. Pelajaran apapun, tugas apapun, kalau dinikmati, dicintai, hasilnya akan baik, gitu ya. Baik. Sekarang Bunia mau tanya nih, kalian masih ingat nggak pertemuan minggu lalu kita belajar soal apa sih? Ikatan kimia. Ikatan kimia. Ada lagi? Ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Ikatan ion. Jadi ya, minggu lalu kita sudah belajar mengenai ikatan kovalen. Ini ada yang tahu nggak? Ini apa sih? Oke, pasti sering masuk dapur ya. Tahu ini garam dapur. Kemudian apa ini? Ini? Ikatan kimia yang terdapat
terdapat dalam senyawa yang ada di bahan-bahannya? Masih ingat? Ada yang tahu? Oke, Faiza. Air gandanya itu ikatan kovalen, sedangkan garam itu ikatan ion. Benar atau enggak? Betul. Sebenarnya kenapa kok air dan minyak itu bisa masuk ikatan kovalen, sedangkan garam itu ikatannya ion? Karena air memiliki rumus H2O dari unsur non-logam hidrogen dan non-logam oksigen. Oke, karena air itu terdiri dari unsur non-logam hidrogen dan non-logam oksigen, sehingga dia termasuk ikatan kovalen. Kalau yang minyak sama garam, oke, Ersya. Tadi saya sempat searching di Google. Jadi kalau di rumusnya minyak itu terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, ketiga unsur yang ini tuh termasuk non-logam. Jadi bisa disimpulkan bahwa unsur non-logam jika digabungkan dengan unsur non-logam akan membentuk ikatan kovalen. Kalau garam itu kan rumus kimianya tuh kan NaCl, terdiri dari natrium dan klorin. Natrium itu unsur logam, sedangkan klorin itu unsur non-logam. Jadi bisa disimpulkan nih bahwa jika unsur logam digabungkan dengan unsur non-logam akan menciptakan ikatan ion. Oke, Oke, jadi kalian semua sudah paham ya mengenai ikatan ion dan bisa membedakan mana ikatan ion dan mana yang ikatannya kovalen. Apa yang terjadi kalau saya mencampurkan air dengan minyak goreng? Kita campurkan di sini ya. Alat ini namanya apa? Erlenmeyer. Jadi pertama Mas Ferry memasukkan air ke dalam Erlenmeyer. Kalau di prediksi kalian ketika mencampurkan apa yang terjadi? Gini coba. Tidak bercampur. Oke, kita lihat apakah betul. Ketika kita mencampurkan air dan minyak, ternyata tidak bercampur. Kenapa kok dia itu nggak bercampur? Enggak tahu. Nggak tahu. Kenapa ya? Oke, boleh duduk. Oke. Makasih ya Mas Heri ya. Iya. Tidak menyatu. Kenapa bisa seperti ini? Apa penyebab? Ya? Mungkin karena apa itu sifat pelarutannya dan ikatan kovalennya beda, Bu. Oke, karena sifatnya berbeda sehingga dia sifatnya tidak bisa bercampur. Kira-kira sifat apa yang membedakan antara air dengan minyak? Pak, coba anak-anak semuanya googling rumus kimia air itu seperti apa, kemudian rumus kimia minyak itu seperti apa. Ada yang sudah menemukan rumus kimia minyak dan juga rumus kimia air? Sudah. Oke, sudah. Bisa menuliskan ke depan di whiteboard. Berarti nanti Fadil menuliskan yang rumus kimia air. Oke, sudah. Sudah, Fadil? Oke, terima kasih. Bisa duduk kembali. Lanjut untuk Fadil. Oke, air itu rumus kimianya H2O. Kalau yang melihat, ini juga sama-sama ada O. Ya, ada H-nya juga di air. H2O juga ada hidrogen dan oksigennya. Tapi kenapa ya kok mereka tidak bisa menyatu ketika dicampurkan? Berdasarkan literatur yang saya baca di buku diktat, bahwa senyawa kovalen itu memiliki dua sifat, Bu, yaitu sifat polar dan non polar. Oke, jadi betul sekali. Sudah baca ya di diktatnya ya? Iya. Sekali. Jadi minyak dan air adalah contoh senyawa kovalen, yang satunya kovalen polar dan satunya kovalen non polar. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai sifat kepolaran dari senyawa kovalen. Baik, kompetensi dasar yang akan kalian kuasai setelah mempelajari materi ini adalah kalian bisa membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Dan juga nanti kalian bisa merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik dari senyawa ion maupun senyawa kovalen. Sedangkan tujuan pembelajarannya apa hari ini? Jadi tujuan pembelajarannya nanti kalian bisa menganalisis, ya, menganalisis bahan-bahan pembersih noda. Jadi nanti kita akan pakai noda oli ya, pada kain berdasarkan konsep senyawa kovalen polar dan kovalen non polar.
kalian merancang percobaan, setelah itu kalian menganalisis hasilnya. Setelah menganalisis hasil, nanti kalian bisa mempresentasikan, mengkomunikasikan hasil eksperimen kalian. Jadi bahan pembersih mana yang paling efektif untuk membersihkan noda oli pada kain. Nah, untuk gambaran proses pembelajaran kita hari ini, maka nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian melakukan diskusi kelompok, melakukan percobaan dalam kelompok, kemudian nanti juga presentasi kelompok, dan juga ada sesi tanya jawab ya. Dan setelah itu nanti akan ada kuis evaluasi dalam bentuk tim games turnamen. Kemudian apa saja yang akan dinilai hari ini, jadi nanti Buni akan keliling melihat, mengobservasi bagaimana kalian berdiskusi, bagaimana kalian melakukan eksperimen secara kelompok, bagaimana kalian nanti mempresentasikan gitu ya. Nah, setelah mempelajari materi kepelaran senyawa, ini nanti kalian bisa mengetahui senyawa-senyawa mana sih yang bisa saling melarutkan. Nanti kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau kena noda oli, ternyata bersihnya pakai bahan yang mana. Kalau terkena spidol, tentu akan berbeda ya ketika terkena spidol dan terkena oli. Sebelum kita lanjutkan, Bunia ingin mengecek bagaimana pengetahuan awal kalian mengenai materi sifat kovalen dan kepelaran senyawa. Jadi, oke, sudah Pak, masuk. Siapa yang menjawab dengan benar? Kalau ada 15 anak menjawab dengan benar. Oke, di antara 3 senyawa berikut, manakah yang bukan termasuk senyawa kovalen? Wah, yang mana yang bukan kovalen? Semua sudah bisa membuka halaman Padlet. Oke, di halaman Padlet di situ ada ya ini fenomena noda oli pada kain. Silakan kalian bisa baca dulu. Kemudian nanti setelah itu saya berikan waktu untuk kalian memberikan tanggapan mengenai bacaan ini. Sudah selesai? Sudah. Adakah yang mau memberikan tanggapan mengenai apa yang sudah kalian baca? Oke. Dari bacaan yang diberikan Ibu dan dari kajian literatur yang saya baca di internet, ada banyak cara untuk membersihkan noda oli dengan bisa menggunakan bedak, lalu bisa deterjen, terus bisa pakai minyak tanah, bisa juga pakai bensin. Oh, ternyata ada banyak sekali ya cara untuk membersihkan noda pada oli. Kalau menurut kalian, cairan apa saja sih yang bisa digunakan untuk membersihkan noda oli? Deterjen, air, yang keras Mbak, sabun mandi. Kalau menurut kalian sabun efektif nggak untuk membersihkan noda ini? Enggak. Cairan mana yang paling efektif dari semua yang kamu sebutkan tuh? Cairan mana yang paling efektif? Bensin. Kenapa bisa bensin? Jadi waktu itu bantuin bapak benerin motor, dan itu pas selesai itu saya sadar baju saya itu banyak kena oli gitu. Terus kata bapak disuruh bersihin pakai bensin, dan hasilnya beneran bersih. Oh, jadi kenapa ya bensin itu bisa digunakan untuk membersihkan oli? Mekanismenya seperti apa membersihkannya? Ada yang bisa menghubungkan ya dengan materi apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang kepolaran senyawa dengan kasus yang sudah kalian identifikasi barusan. Kalau berdasarkan yang saya baca, kalau sifat kepolaran sama itu akan saling melarutkan. Tapi saya nggak begitu paham maksudnya itu gimana. Berdasarkan literatur yang Ali baca, ternyata untuk larutan-larutan yang sifatnya hampir sama itu saling melarutkan. Untuk membuktikan bahwa apakah mereka itu bisa larut, kita akan melakukan eksperimen ya. Jadi untuk melakukan eksperimen dan diskusi kelompok ini, nanti kalian akan melakukan diskusi dan juga percobaan ya. Nah, semua materi bisa diakses di Padlet, membuka video pembelajaran juga boleh, mau membuka materi bahan ajar modul juga boleh. Sebelumnya silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Di sini sudah saya bagi untuk kelompok. Semua juga membawa jas praktikum ya. Jadi saya akan membagikan AKPD, kemudian akan menjelaskan sebentar. Setelah itu kalian bisa berganti jas praktikum kalian, oke? Dan juga mengambil alat dan bahan yang sudah saya sediakan di sana. Oke, ini kelompok berapa? 4. Kelompok 6. 3. Kelompok 3. Nah, di dalam LKPD ini sudah apa
Belum. Untuk kesepakatan waktunya kira-kira butuh berapa menit? Setengah jam. Oke. Iya, gimana? Ini kelompok 2 ya. Ini nanti kalau nggak ada nadanya ini ditutupin satu ke saya, terus beberapa menit nanti pilih yang paling bersih atau gimana? Oke, itu sudah membaca dari buku atau dari materi yang sudah saya bagi? Oke, jadi bisa seperti itu. Nanti silahkan kamu tuliskan dalam rancangan kegiatan atau proses langkah kegiatan praktikumnya ya. Itu sudah benar. Nanti bisa dilanjutkan, gitu ya. Terima kasih Bu. Kelompok 5, udah sampai mana? Udah mencari materi? Oh iya. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya Bu, Ya. kalau senyawa kovalen polar kan berarti kan ada kutub positif sama negatif. Seperti baterai, apakah senyawa kovalen polar bisa menghantarkan listrik gitu Bu? Kamu kok belajarnya udah banyak banget. Iya. Jadi memang tadi kan udah belajar ada yang polar, ada yang non polar ya. Jadi kalau yang polar ya sama pol itu kan artinya kutub. Nah, jadi nanti ada kutub positif sama kutub negatif. Berarti bisa nggak menghantarkan listrik seperti baterai gitu ya? Bisa. Tapi kita pelajari nanti di semester 2 ya. Kalian udah dapat apa aja di literatur? Udah dapat cara kerjanya? Sudah? Boleh dituliskan ya untuk kalau sudah dapat dari buku atau dari kalian Dari LKPD. Oh, dari LKPD. Kemudian dari ini ya, bahan ajar yang sudah saya kirim sudah dibaca? Oke. Dilanjutkan ya. Oke, tadi sudah paham? Oke, ya. Kurang rapi kelompok berapa ini? Oh, kelompok 1. Ininya nggak terlihat kan huruf. Nah, ini dilihatkan. Oke, baik, di kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Oke. Kan pas baca materi tentang senyawa kovalen itu tuh ada non polar sama polar itu maksudnya gimana gitu? Oh, ya. Ada senyawa kovalen itu maksudnya apa? Nah, kalau senyawa kovalen adalah senyawa yang kemarin gimana? Terbentuk dari unsur non logam dengan non logam. Nah, ternyata senyawa kovalen ini ada yang bersifat polar dan non polar. Kenapa polar? Pol itu artinya kutub. Jadi ada pengkutuban. Kenapa bisa ada pengkutuban? Karena di situ distribusi elektron ketika mereka menjadi senyawa itu tidak merata. Jadi ada kutub positif dan ada kutub negatif. Itu yang disebut dengan senyawa kovalen polar. Kalau yang non polar berarti yang distribusi elektron dalam senyawa itu merata. Jadi Ini Bu, saya itu mungkin nggak nyoba kainnya itu pakai noda spidol. Soalnya di seragam itu saya pernah kena apa itu kecoret, terus nodanya nggak hilang. oh iya, boleh nanti setelah selesai pakai oli boleh ya kita coba. Kalau noda spidol pakai apa? Sekalian ya. Iya, thank you. Ambil barang di kelas. Boleh, silahkan. Oke, baik anak-anak. Kalian bisa mendokumentasikan untuk eksperimen kalian before afternya ya. Lalu nanti
sudah. Anak-anak bisa cek Padletnya ya. Kalian boleh mengumpulkan atau mengirimkan foto kegiatan di masing-masing ruang ini. Jadi untuk kelompok 1 unggah foto kegiatannya di sini. Semuanya sudah selesai? Oke, kelompok mana yang mau presentasi dulu? Oh iya, kelompok berapa mau presentasi? Oke, silakan kelompok 6. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan uraian masalah di atas, buatlah rumus masalah yang sesuai. Jawabannya, larutan manakah yang dapat membersihkan noda paling bersih? Yang kedua, hipotesis. Berdasarkan hasil literasi fenomena di atas, buatlah hipotesis untuk percobaan yang akan dilakukan. Jawabannya, larutan bensin dapat membersihkan noda paling bersih dibanding air. Larutan deterjen, sitrit asid, cuka, dan garam. Rancanglah prosedur percobaan untuk menganalisis bahan pembersih yang cocok untuk membersihkan noda oli pada kain menggunakan bahan-bahan yang sudah disediakan. Pertama, meneteskan oli ke 6 buah kain putih. Yang kedua, menyiapkan larutan deterjen, larutan asam sitrat, larutan cuka, air, dan bensin sampai tanda batas pada wadah. Yang ketiga, memasukkan kain putih yang sudah ditetesi oli ke dalam masing-masing wadah dengan berbagai larutan, kemudian diaduk. Yang keempat, direndam selama kurang lebih 2 menit. Yang kelima, dicucap kemudian dibilas. Nah, kemudian hasil pengamatan yang kami amati yaitu kita meneteskan di setiap airnya yaitu 2 tetes oli. Yang pertama, larutan pencucinya yaitu adalah air. Ternyata dari hasil pengamatan kita, air itu tidak berubah sedikit pun atau menghilangkan noda dari oli tersebut. Kemudian ada deterjen. Ternyata deterjen menghilangkan tapi masih meninggalkan bercak noda yang ada di kain tersebut. Terus yang kemudian yaitu adalah cuka. Ternyata juga cuka sama dengan air yaitu tidak menghilangkan sedikit pun noda oli di kain tersebut. Garam sama halnya dengan cuka dan air. Ternyata garam juga tidak dapat menghilangkan noda di kain tersebut. Yaitu ada kemudian sitrit asid atau pemutih. Ya di sini ternyata pemutih itu dapat menghilangkan tetapi hanya sedikit sekali, jadi masih ada warna-warna kecoklatannya. Nah, kemudian yang terakhir ini menggunakan bensin. Ternyata dengan bensin itu ternyata kainnya menjadi bersih dan putih. Kedua, analisis data. Berdasarkan hasil percobaan, larutan apa saja yang dapat menghilangkan noda oli? Mengapa bisa demikian? Yang bisa melarutkan noda oli adalah bahan bakar bensin karena bahan tersebut bersifat non-polar sehingga dapat menghilangkan noda oli. Yang ketiga, larutan apa saja yang tidak dapat menghilangkan noda oli? Mengapa bisa demikian? Ada air, cuka, asam sitrat, deterjen, garam, bensin, dan juga air. Nah, mereka tidak bisa menghilangkan noda oli karena mereka bersifat polar dan oli itu non-polar. Yang terakhir ada kesimpulan. Senyawa kovalen polar larut dalam senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non-polar larut dalam senyawa kovalen non-polar. Gejala ini dikenal dengan like dissolves like. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Jadi kelompok lain ada yang mau bertanya untuk ke kelompok ini? Silakan. Apakah oli termasuk senyawa kovalen? Terus bagaimana dari oli? Oke, itu jawab. Jadi berdasarkan hasil diskusi dan literasi kelompok kami, oli adalah salah satu hasil pengolahan dari minyak bumi. Dengan demikian, oli ini termasuk senyawa hidrokarbon, di mana rumus kimianya mengandung unsur karbon dan hidrogen. Jadi termasuk kovalen ya? Kovalen. Ini dari Nabila nomor absen berapa? Oke, untuk yang lain ada pertanyaan? Tadi kelompok kalian kan menyebutkan bahwa air itu tidak bisa menghilangkan noda oli kan, karena sifat kepolarannya berbeda. Nah itu kenapa sifat kepolaran itu bisa berbeda? Izin menjawab, sesuai yang kita bahas tadi bahwa oli bersifat kovalen non-polar dan air sendiri memiliki rumus kimia H2O yang dimana atom O mengikat 2 atom H sehingga ada ikatan antara O dan H, padahal O dan H memiliki perbedaan keelektronegatifan yang membuat molekul air terbentuk kutub sehingga menjadi polar. Gitu ya Mbak, jadi karena ada perbedaan keelektronegatifan dari unsur-unsur yang
berikatan membentuk air itu tadi O dan H, sehingga mengakibatkan air sendiri bersifat polar. Gitu. Oke, untuk pertanyaan yang lainnya masih ada? Oke, silahkan. Cara menentukan suatu senyawa kovalen itu polar atau non polar gimana? Ada 3 cara untuk menentukan suatu senyawa itu kovalen, bersifat polar atau non polar, yaitu yang pertama ada berdasar hasil praktikum menggunakan biolab berisi larutan senyawa kovalen yang alirannya didekatkan penggaris atau magnet untuk melihat arah pembelokan aliran larutan tersebut terhadap medan magnet atau medan listrik statis. Yang kedua berdasarkan perbedaan keelektronegatifan. Yang ketiga berdasarkan geometri bentuk molekul. Jadi betul sekali, terima kasih jawabannya. Jadi untuk menentukan kepolaran dari senyawa ini ada beberapa macam aktivitas yang bisa kalian lakukan. Salah satunya dengan percobaan sifat larutan. Tapi ada satu percobaan lain lagi yang akan kita lakukan mungkin di minggu depan. Itu kita akan melihat bagaimana ketika larutan itu dialirkan dekat dengan medan listrik statis, gitu ya. Apakah dia itu akan berbelok atau enggak, gitu. Untuk mengecek apakah dia polar atau enggak. Selain itu dengan menggunakan data keelektronegatifan untuk bisa menentukan adakah perbedaan keelektronegatifan dari unsur-unsur yang berikatan. Dan yang ketiga dengan menentukan bagaimana geometri molekulnya. Nah, untuk geometri molekul ini akan kita pelajari di bab selanjutnya ya, bentuk molekul. Baik, apakah masih ada pertanyaan untuk kelompok ini? Oke, sudah? Oke, kita beri tepuk tangan ya untuk Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, setelah presentasi dari kelompok 6 tadi, apakah ada pertanyaan dari anak yang lain? Saya Bu. Iya, Rehan. Jadi Bu, ada cara saya bensin yang bisa bersihin noda itu Bu? Coba, ini pertanyaan dari Rehan. Ada nggak cairan selain bensin yang bisa membersihkan noda oli? Jadi selain cairan yang kalian gunakan ya, kira-kira ada nggak? Ada nggak? Ada. Ada. Bunganya sama apa? Yang penting apa ini? Sifat kepolarannya sama. Jadi kita bisa membersihkan noda oli dengan menggunakan larutan yang kepolarannya sama dengan oli. Nah, nanti kamu cari tahu ya larutan apa saja yang dia itu berikatan kovalen dan ternyata non polar. Gimana? Bagaimana perbedaan utama senyawa kovalen polar dan non polar? Sudah tahu. Apa perbedaan utama senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non polar? Kalau kovalen polar berarti di situ terjadi distribusi. Gimana, Mbak? Ada yang mau menjawab? Ikatan kovalen polar itu terjadi antara dua atom dengan keelektronegatifan yang berbeda, sehingga kekuatan gaya tarik pasangan elektron tidak sama. Contohnya ikatan H sama Cl dan H sama F, N, H dan OH. Sedangkan ikatan kovalen non-polar terjadi antara dua atom dengan keelektronegatifan sama, sehingga kekuatan gaya tarik pasangan elektronnya sama pula. Oke, jadi kalau yang namanya polar, pol, itu artinya kutub. Berarti terjadi pengkutuban. Ada yang kutub positif dan kutub negatif. Di mana itu bisa terjadi karena perbedaan distribusi elektron yang ada dalam senyawa. Ketika elektron itu lebih banyak di satu sisi, maka sisinya akan jadi sisi kutub negatif. Yang jauh dari elektron menjadi kutub positif. Sehingga di situ terjadi pol. Makanya disebut dengan polar. Tapi kalau kovalen non polar, ini gimana? Tidak terjadi seperti itu. Artinya semua distribusi elektronnya merata. Jadi perbedaan paling basicnya sebenarnya di situ. Baik. Ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, giliran Bunia yang tanya. Berdasarkan konsep kelarutan senyawa kovalen yang sudah kalian pelajari ini, coba analisis. Kalau cuka sama air, kira-kira kalau dicampurkan bagaimana? Air merupakan senyawa polar yang mempunyai H dan O yang memiliki perbedaan keelektronegatifan besar, di mana H bermuatan parsial positif dan O bermuatan parsial negatif. Asam asetat atau cuka CH3COOH merupakan senyawa kovalen, di mana H akan bermuatan positif dan CH3COO akan bermuatan negatif. Nah, sekarang kita waktunya untuk evaluasi dengan menggunakan quizzes untuk tim games turnamen. Nah, silakan kalian bisa akses quizesnya di 78. Oke, semua sudah join? Sudah bisa ya? 424 778. Oke, udah siap? Bismillahirrahmanirrahim.
Nabila. Berdasarkan hasil praktikum yang telah kita lakukan tadi, bahwa noda oli dapat dibersihkan oleh larutan bensin karena bensin dan oli sama-sama memiliki sifat yaitu non-polar. Oke, baik, terima kasih Nabila. Jadi itu adalah salah satu kesimpulannya bahwa ternyata noda oli bisa dibersihkan dengan bensin karena sifatnya sama-sama non-polar. Baik, oke, silakan Lutfi. Kesimpulannya adalah senyawa kovalen polar larut dalam senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non-polar larut dalam senyawa kovalen non-polar. Gejala ini disebut like, dissolve like. Oke, jadi benar sekali ada dua kesimpulan hari ini. Yang pertama dari Nabila tentang ternyata noda oli bisa dibersihkan dengan bensin karena mempunyai sifat yang sama-sama non-polar. Nah, kemudian dirangkum oleh Lutfi kesimpulan secara total bahwa senyawa-senyawa kovalen non-polar akan larut ke dalam senyawa non-polar. Begitu juga kovalen yang polar akan larut ke dalam kovalen yang polar. Nah, sifat ini dikenal dengan like, dissolve, like. Udah semua sepakat ya kesimpulannya itu? Oke, kalau begitu, adakah yang mau menyampaikan refleksi untuk hari ini? Oke, silakan Joy. Jadi hari ini saya rasanya senang karena baru pertama kali nih kelas MIPA 3 ini melakukan praktikum di lab. Terus pertama kali menggunakan jas, terus akhirnya kita menganalisis bagaimana hilangnya noda oli di kain dengan menggunakan beberapa zat, ada deterjen, ada yang bensin dan lain-lain. Dan bagaimana akhirnya kita tahu noda itu bisa hilang pakai zat apa, dan sebelumnya untuk menghilangkannya itu harus dikocek dulu apa enggak, apa hanya dengan dicampur saja sudah hilang atau belum. Terus kegiatan pembelajaran hari ini juga menyenangkan karena teman-teman juga kondusif dalam kegiatan pembelajaran. Hal-hal baru yang saya dapatkan adalah cara bagaimana presentasi dengan baik, melihat teman-teman saya tadi presentasi, dan juga pengalaman baru yang saya dapatkan dari mengerjakan di lab ini dengan mengerjakan cara menghilangkan noda di kain yang diberikan tetesan oli. Ya? Oke, terima kasih Joy. Tepuk tangan. Oke, untuk teman-teman yang lainnya, silakan menuliskan refleksinya di kertas guram yang sudah saya bagikan ya, tentang apa yang sudah kalian lakukan hari ini, perasaannya gimana, hal baru apa yang kalian dapatkan, gitu ya. Bunda akan kasih reward untuk yang hari ini sudah aktif dan kelompok terbaik di hari ini. Ini karena yang pentingnya juga ahli dari sekalian nih kelompoknya. Kemudian siswa semangat sekali tadi mau demonstrasi. Ini yang terberani menyampaikan bagaimana refleksi hari ini menurut dia. Ayo dia teraktif dan asal terpilih. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, untuk tindak lanjut, kalian sudah menyelesaikan eksperimen hari ini. Maka untuk tugas minggu depan adalah membuat laporan. Kalau kalian itu tadi melakukan secara kelompok, besok laporannya individu ya. Materi minggu depan kita juga akan menentukan kepolaran senyawa berdasarkan momen dipol. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Selain itu, anak-anak nanti silakan mengisi angket motivasi ya. Angket motivasinya juga ada di Padlet. Nah, di sini. Nah, nanti bisa dilihat untuk angket motivasinya bisa diisi secara online. Nanti bisa diisi angketnya. Jangan lupa untuk tugas minggu depan dan kegiatan minggu depan silakan bisa dibaca terlebih dahulu. Baik, anak-anak ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Tidak ada. Oh ya, jangan lupa nanti dibereskan ya. Kalian masuk ke sini beres, bersih. Kalian keluar juga harus bersih. Oke? Untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Cukup? Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi